Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian dari Bapak dan Ibu serta anak-anak semua. Acara akan segera kita mulai. Yang terhormat Ibu Citra Ayu Primasari, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bedok. Yang kami hormati Bapak Anugrah Muhammad Hasoro, selaku Kepala Dukuh Bedok. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Bedok. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Komite serta perwakilan paguyuban kelas siswa dan siswi SD Negeri Bedok. Yang kami hormati mahasiswa PPL dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan yang sangat kami sayangi perwakilan dari siswa dan siswi SD Negeri Bedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di SD Negeri Bedok pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024. Tentunya dalam acara musyawarah tentang identifikasi daya dukung sebagai aset dan pengembangan program sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di SD Negeri Bedok ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, siang-siang bolehlah berpantun terlebih dahulu ya. Pancasila, lambang yang membanggakan. Undang-Undang 45, pedoman hidup bersama. Mari belajar bersama dengan nyaman demi generasi emas Indonesia Jaya. Nah, izinkan saya di sini selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu musyawarah identifikasi daya dukung yang dimiliki sekolah. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima diskusi, yang keenam kesimpulan dan refleksi, yang terakhir penutup. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Sularto selaku Ketua Komite SD Negeri Bedok dan juga Ketua RT 3 di Padukuhan Bedok ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak terbatas. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada beliau Ibu Maria Goretti dipersilahkan. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Aku pergi
acara selanjutnya yaitu sambutan kepada beliau Ibu Citra Ayu Primasari selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bedok, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anugrah Muhammad Hafsari selaku Kepala Dusun Bedok, terus Bapak Joko selaku Ketua Komite, Bapak Ibu Komite Sekolah SD Negeri Bedok, Bapak Ibu Guru beserta para mahasiswa dari Universitas sana mahasiswa yang saya banggakan dan anak-anak yang mewakili. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kerahmatan dan juga kesehatan kepada kita di siang hari ini sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini di SD Negeri Bedok dengan keadaan yang sehat dan walafiat. Perkenankan saya di sini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua di kesempatan siang hari ini. Kita semua berkumpul di sini untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar tentang bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, terutama di SD Negeri Bedok. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran yang sangat penting nantinya buat kita semua untuk kita merancang sebuah program ataupun melaksanakan sebuah rencana yang nanti untuk kemajuan SD Negeri Bedok ini. Hal apa saja yang bisa kita ambil, hal apa saja yang bisa kita manfaatkan, karena di materi ini kita sama-sama belajar untuk memetakan aset-aset yang ada di SD Negeri Bedok. Mungkin untuk beberapa hal kalau kita membuat suatu program kadang kita terkendala dengan kekurangan ataupun daya yang kurang mendukung. Tapi dengan materi ini kita akan sama-sama merubah mindset kita untuk membuat sebuah program itu tidak terfokus kepada apa yang menjadi daya kurang dukungnya, tapi menjadi daya dukung atau menjadi asetnya apa saja. Monggo nanti kita sama-sama belajar, monggo sama-sama memberikan masukan. Misalnya di materi nanti masih ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan sehingga nantinya dapat menjadi pengalaman belajar buat kita semua. Saya yakin Bapak, Ibu dan lain sebagainya yang ada di sini nantinya akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari, kembali ke masyarakat maupun pengelolaan kita terhadap diri sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan maaf saya sebagai tuan rumah misalnya nanti ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SD Negeri Bedok. Berhubung di depan Bapak dan Ibu sudah ada sajian apa adanya, monggo untuk dinikmati terlebih dahulu. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, acara kami lanjutkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi musyawarah identifikasi daya dukung yang dimiliki sekolah tentang identifikasi sumber daya sebagai aset sekolah dalam rangka penerapan aksi nyata pendidikan guru penggerak di Kabupaten Sleman, sekaligus dalam rangka menggali sumber daya di sekolah ini yang nantinya dapat kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Untuk pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Irwan Sumarno dan juga saya sendiri, Dia Fitriana.
Kepada beliau Bapak Iwan Sumarno dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya mohon izin pada Bu Citra Ayu selaku Kepala SD Grindrok, Bapak Anugrah Soro sebagai Kepala Dukuh, dan Pak Joko Sularto sebagai Ketua Komite SD Grindrok. Terima kasih sekali pada siang yang sejuk sekali ya, karena seperti di pegunungan ya, suasana sangat santai ya. Kita bisa menikmati angin yang sangat segar dari angin jendela ya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, perkenankan saya di sini akan memaparkan tentang aset apa saja yang ada di sekolah tercinta kita ini, sekolah yang betul kita banggakan, ya, kita cintai ya. Sebelumnya saya buka dengan kata mutiara dari seorang penulis buku yang sangat termasyhur, yaitu Paulo Coelho. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, maka seluruh alam semesta berkonspirasi membantu kita dalam mewujudkannya. Yang kedua, ketika kita mencintai, kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari kita sendiri, segala sesuatu di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Ini motto yang sangat bagus sekali kita terapkan. Artinya, jika kita punya sebuah impian, maka alam semesta pasti akan mendukung. Siapa yang alam semesta itu? Kita semua yang ada di sini termasuk dari bagian alam semesta. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang pertama, sekolah itu bisa dipandang sebagai sebuah ekosistem. Kalau dalam pelajaran IPA, ekosistem itu seperti hubungan timbal balik ya. Nah, di sekolah itu ada dua unsur. Yang pertama biotik, yang kedua unsur abiotik. Yang A, unsur biotik, itu berarti unsur yang hidup atau punya nyawa, kalau bahasanya seperti itu. Bisa bergerak, bisa berpindah tempat. Seperti siapa? Yang pertama siswa. Kebetulan di ruangan ini ada dua siswa. Kemudian yang kedua kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa unsur biotik ini benar-benar bisa saling bersinergi dan saling berkolaborasi jika ada hubungan. Dan yang kedua unsur abiotik. Nah, ini unsur yang tidak hidup, ya, kita bisa bergerak. Contohnya apa? Bagian apa? Keuangan. Ya. Kemudian yang kedua bangunan fisik. Seperti saat ini kita menempati sebuah bangunan fisik. Yang ketiga sarana dan prasarana. Dan yang terakhir lingkungan alam. Dari komunitas atau ekosistem sekolah ini untuk mengembangkan sebuah aset, kita menggunakan dua pendekatan. Secara umum ada dua pendekatan yang akan kita gunakan. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau defisit. Jadi yang dipikirkan kita itu cuma kurang terus. Kita mau misalnya pergi ke suatu daerah, kita nggak punya uang, kita nggak punya alat transportasi, kita kebingungan. Jadi kita tetap tidak berangkat karena kita berpikir orang di Eropa. Seperti sekolah, misalnya kita secara contoh nyata saat kemarin itu kita akan mengadakan lomba angklung, itu juga kita kebingungan. Jadi orang disiplin, tapi sekitar 5 juta lebih. Padahal sekolah sudah akhir tahun benar-benar defisit, mau diadakan atau tidak itu kalau kita berfokus pada kekurangan ya kita
nggak akan ikut lomba tersebut karena kita sudah bahwanya metotolan ya. Terus sedih, terus rasanya lu baik. Itu guliane begitu. Tapi karena murid kita itu baru sekali pengalamannya lomba ekstrakul itu baru gagasan satu kali ini, mereka ini sekali berlomba sehingga ya caranya dibuatnya cari sana sini, cari pemikiran bego-bego sama ketua-ketua yang ada di sini akhirnya terwujud. Coba kalau kita berbasis kekurangan, membagus kasah melu, kasah umat-umat. Nah itu. Kemudian yang kedua berbasis aset. Wis tadi kalau berbasis itu apa yang kita punya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah di duit sewu, aku barang semuanya iya caranya. Nah, jadi aset itu apa yang kita miliki, apa yang ada itu digunakan secara maksimal. Nah, dalam prinsip ekonomi dengan modal sebetulnya mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Itu seperti itu kalau yang aset. Dua pendekatan ini tetap bisa digunakan, ya, tergantung sumber dana yang mengisi atau yang punya program. Ya. Tinggal kita mau pilih yang mana, di posisi nomor 1 atau posisi nomor 2. Kalau di posisi nomor 1 berarti sekolah itu stagnan, karena ya fokusnya kurang ya, tidak punya dana, tidak punya sumber daya. Nah, jadi sekolah nanti stagnan atau malah bisa mundur. Nah, seperti tadi ya, ini pendekatan yang berbasis kekurangan atau masalah. Jadi yang dipusatkan apa? Cuma yang kurang, yang tidak berfungsi. Jadi fokusnya itu seperti menutup pikiran kita, menutup peluang-peluang yang ada. Mungkin menemukan kok rasa mumet, rasa bulir-bulir, kita apa adanya, dan apa adanya bisa. Nah itu Bapak Ibu pendekatan yang berbasis kekurangan atau masalah. Nah ini sama tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa pendekatan berbasis aset itu pikiran kita terbuka atau yang positif. Bagaimana caranya kita bisa meraih sesuatu dengan modal atau sumber aset yang ada. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau dalam pendekatan berbasis aset itu pikiran kita tidak ada yang negatif. Bagaimana kita mencari peluang-peluang yang baru, kita menciptakan terobosan sehingga SD kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah mungkin setelah ini Budia akan menjelaskan aset apa saja yang ada di SD Negeri Bedok. Monggo nanti kita kesani bersama-sama karena itu nanti sebagai sumber diskusi kita bersama. Kepada Budia saya berikan karena berperan ganda jadi MC dan jadi pembicara. Monggo Budia. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mohon izin untuk melanjutkan ya. Kita santai aja ya. Berikut adalah aset-aset. Tadi kan berpikir berbasis kekuatan. Ketika kita itu berpikir berbasis aset atau kekuatan, kita harus mengenali terlebih dahulu apa aset utama yang ada di sekolah kita. Yang harus kita kenali, ini ada 7 aset utama di sekolah kita. Yang pertama itu modal fisik, saya mulai dari modal fisik. Yang kedua ada modal lingkungan alam. Yang ketiga modal finansial. Yang keempat modal manusia. Yang kelima modal sosial. Yang keenam modal politik. Yang ketujuh modal agama dan budaya. Mari kita kenali satu persatu apa saja yang kita punyai di SD Negeri Bedok ini sebagai kekuatan kita dalam menyusun program-program kemajuan sekolah. Yang pertama dari modal manusia.
Modal manusia ini terdiri dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah kita mempunyai kepala sekolah S2, magister, kemudian PNS, berserdik, dan juga lulusan dari guru penggerak. Kemudian dari guru, kami mempunyai 12 guru. Guru PNS ada 8, guru GTT K2 itu ada 1, guru berserdiknya ada 7, kemudian guru S2-nya ada 1, kemudian ada 3 guru kandidat S2, kemudian ada CGP 2. Kemudian untuk tendik kita ada 2 orang, kemudian orang tua pendidikan SMA dan juga S1. Kemudian kami juga sudah melakukan pemetaan. Hampir sebagian besar pekerjaan orang tua di SD Negeri Bedok itu adalah wirausaha. Kemudian yang ketiga ada komite sekolah yang diketuai oleh Bapak Joko selaku ketua RT juga, dan juga Bapak Kapsoro yang selaku Dukuh Bedok juga. Kemudian kami mempunyai pengawas sekolah yaitu Ibu Susi yang sebulan sekali itu rajin untuk mengunjungi kami di sini. Kemudian di SD Negeri Bedok juga mempunyai alumni yang kooperatif. Ini ditunjukkan ketika kemarin kita mau akreditasi, itu banyak alumni-alumni yang membantu kita, dan juga kita mempunyai masyarakat di sini yang sangat ramah di Bedok, dan juga di RT 3 ini semua masyarakatnya ramah-ramah dan mendukung kegiatan-kegiatan kami. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini berupa peraturan sekolah. Kemudian di sini kita terapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian kami juga mempunyai komunitas belajar. Kemudian kami Bapak Ibu guru juga setiap 1 bulan sekali itu ada kelompok kerja guru atau KKG, itu dari guru kelas 1 sampai kelas 6 semua mengikuti. Kemudian dari guru agama, baik agama Islam maupun agama Katolik juga ada KKG. Kemudian dari tendik juga ada komunitasnya Aset dan juga bendahara. Kemudian dari kepala sekolah juga ada komunitasnya yaitu K3S yang setiap hari Jumat itu melaksanakan koordinasi dengan pengawas. Kemudian yang ketiga yaitu modal fisik. Modal fisik di sini kita mulai dari bangunan. Bangunan SD Negeri Bedok di sebelah, arahnya mana ya? Saya di sini nggak paham arah. Yang paling pojok sana itu ada kamar mandi siswa putra dan putri. Kemudian ada 1 kamar mandi guru. Sebelahnya ada ruang UKS. Sebelahnya lagi ada kepala sekolah. Dan juga di sini ada 6 ruang kelas yang mencukupi. Kemudian ada 1 ruang guru. Di dalamnya ada laboratorium TIK. Komputernya juga alhamdulillah kalau untuk pembelajaran siswa-siswi kita juga sudah cukup, sudah terpenuhi. Kemudian di belakang ada kamar mandi guru 4. Itu masih lumayan baru. Kita mempunyai 1 perpustakaan di sebelah sana. Kemudian kantin ada di pojok, warung pojok, parkiran di belakang, dan juga di depan itu ada parkiran untuk guru dan tamu. Kemudian halaman sekolah, dan juga terdapat sumur resapan. Dan sekolah kita juga terletak di pinggir jalan. Begitu. Kemudian untuk modal lingkungan alam
kita berada di pinggir selokan ya, kita dekat dengan selokan dan juga dekat dengan sungai, itu kan juga merupakan aset yang kita punya. Kemudian kita mempunyai halaman yang sangat luas, bisa untuk upacara dan juga kegiatan olahraga. Kemudian kita mempunyai pekarangan di belakang sekolah yang sekarang kita gunakan untuk penanaman toga maupun sayuran, sama ada satu kolam lele dari bis bekas kayak gitu. Kemudian di sekolah kita juga dekat dengan pasar Jambon dan juga pasar Cebongan, lumayan dekat ya dari sini. Kemudian kita amati di sekitar sekolah kita itu juga banyak persawahan, perkebunan juga banyak, dan kebetulan di RT 3 ini juga ada KWT. Salah satu pengurusnya ada dari paguyuban dari orang tua di sini. Nah, itu juga merupakan aset. Kemudian yang di Salaan itu juga ada KWT yang pengurusnya juga adalah salah satu wali di sini. Kemudian kita juga dekat dengan perusahaan Westlife itu, Teh Poci juga lumayan dekat dari sini, dan juga Indomaret yang di pinggirin road itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, modal finansial. Untuk modal finansial kita dari Bosrek, dari Bosda, kemudian dari infak Jumat, dari iuran wali murid ini untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan juga ada koperasi yang baru saja kami hidupkan kembali. Kemudian ada juga DAK dari dinas, tapi untuk DAK itu pengajuannya tentu tidak mudah, harus ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan DAK. Untuk selanjutnya yaitu modal politik. Untuk modal politik di sini kami kerjasama dengan RT dan juga Bapak Duo. Kemudian kami kerjasama dengan Puskesmas Gamping 2 dalam kegiatan bias dan pemeriksaan rutin kesehatan siswa. Kemudian dari Polsek, kemudian dari universitas, ini kebetulan Universitas UST itu baru aja melakukan kerjasama dengan sekolah kami, mahasiswanya berikut 5 mahasiswa, dan waktu untuk mereka belajar di sini juga lumayan lama gitu. Kemudian dinas pendidikan. Nah, untuk yang ketujuh itu ada modal agama dan juga budaya. Untuk modal agama di sini ada guru agama Islam, kemudian ada guru agama Katolik, walaupun di sini hanya setiap hari Senin. Kemudian kita ada kegiatan hafalan setiap pagi, doa bareng, itu baru saja kita mulai programnya. Kemudian ada pesantren kilat setiap bulan Ramadan, ada sholat berjamaah, dan ada kegiatan retret yang diprakarsai oleh Bapak Ibu guru agama Katolik. Kemudian dari budayanya kita 5S tadi, kemudian kita budaya gotong royong dari Jumat bersih, kemudian pemakaian baju adat Jawa setiap hari Kamis Pon. Ini kami masih dalam tahap menertibkan dan mengompakkan siswa untuk menggunakan semuanya. Kemudian ada ekstrakurikuler, angklung, tari, dan kadang 1-2 kali diajak untuk mengenal yang namanya gamelan atau karawitan. Kemudian kita juga ada batik, penggunaan seragam batik setiap tanggal 2 bagi Bapak Ibu dan hari Kamis. Kemudian untuk murid-murid itu setiap Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik. Parijoto itu juga khasnya dari Sleman. Nah, kemudian di sini di masyarakat sini untuk budaya mungkin kami juga kerjasama dengan Bu Haryati selaku pengusaha batik.
Selanjutnya ini 7 aset atau modal dari SD Negeri Bedok. Untuk selanjutnya mari kita diskusikan bersama dari aset-aset dan kekuatan yang ada di SD Negeri Bedok ini. Kira-kira ide atau masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu tentang program sekolah yang dapat kita gunakan berbasis aset-aset yang ada supaya sekolah kita bisa maju. Nanti kita akan mendiskusikan hal tersebut bersama-sama. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah menyimak walaupun mungkin agak ngantuk ya. Siang-siang itu harusnya tidur ya. Tapi nggak apa-apa, kita menyempatkan waktu demi generasi emas Indonesia. Bahkan jadi emas semua Anda. Bapak Ibu, berhubung tadi kami berdua sudah menyampaikan sedikit pemaparan yang mungkin bisa mencerahkan Bapak Ibu semua ya, terutama nanti kedepannya mau seperti apa. Nanti kita diskusinya lewat tulisan dulu, karena biasanya kalau kita kunjung itu iren ya, seperti anak kecil disuruh itu iren, tapi kalau diberi permen kan mau ya. Jadi nanti kita diskusinya lewat apa? Kita tulis dulu apa yang di dalam benak Bapak Ibu mau dituangkan dalam kertas ini. Nanti setelahnya Bapak Ibu bisa ke depan memaparkan rencana program untuk SD Negeri Bedok. Saya minta semuanya nanti memaparkan kalau bisa, bukan waktunya cukup ya. Kalau tidak nanti cukup perwakilan saja, tetapi nanti kita harus bersiap program ini harus apapun yang terjadi harus diwujudkan. Karena sebagaimana ya mungkin beda. Oh gimana ya? Sudah berbasis aset nanti ya. Sudah berbasis aset. Monggo nanti silakan dituangkan dalam tulisan ini. Waktunya 10 menit. Monggo. Nah untuk diskusi nanti Bapak Ibu bisa melihat di slide ini pemantiknya kata-katanya ya. Yang pertama, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aset di sekolah ini. Tadi kan ada 7 aset. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih satu aset kemudian dikembangkan. Setelah dikembangkan nanti program apa yang tepat yang harus kita laksanakan. Nah, monggo silahkan, waktunya 10 menit. Ini tidak membatasi waktu sebenarnya, tapi berhubung Bu Citra nanti juga ada kegiatan lagi, nanti biar cepat purna gitu. Baik, dilanjutkan ya Bapak Ibu. Sudah atau belum ya? Sudah. Bagi Bapak Ibu yang langsung mau memaparkan, dipersilakan. Sinten Pak Dukuh mungkin atau Bu Sinten. Pak Joko masih nulis. Bu Citra. Oh iya. Biasanya diawali nanti biasanya terus Sampai ya Bu. Terima kasih izin menjawab dari apa yang sudah dipaparkan tadi tentang pemetaan aset apa saja yang ada di sekolah. Untuk menjawab pemantik diskusi kali ini, yang pertama upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aset sekolah ini berarti kita saling berkolaborasi antara pihak sekolah, komite maupun paguyuban di para kelas, dan juga adanya komunikasi yang positif di antara kita semua. Jadi nanti misalnya guru kelas ada program kelas, itu nanti paguyuban dapat secara aktif juga mendukung
Kemudian untuk sekolah juga sama, di saya maupun teman-teman guru monggo nanti jika ada sebuah ide-ide atau gagasan kita bisa duduk bareng seperti hari ini, kita bisa mengkomunikasikan dengan terbuka. Kita punya program apa, kita mau kegiatan apa, atau kita punya rancangan apa, yang itu sama-sama kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan juga kita bisa komunikasi dengan lebih fleksibel seperti itu. Terus untuk yang program apa saja yang kita ambil di sekolah ini agar semakin berkembang, kalau saya karena ini pendapat pribadi dan melihat dari berbagai macam aspek dan maupun aset yang ada di sekolah ini, saya lebih cenderung dengan program-program pembiasaan ataupun program-program yang nanti jalannya itu bisa terlihat ke anak didik kita, karena program-program yang kita selenggarakan apalagi di dunia pendidikan itu lagi hidupnya yaitu program yang berpihak pada murid atau berdampak pada murid, karena kita fokusnya subjeknya itu murid, bukan kita yang menjadi guru, kepala sekolah atau sekolah, bukan, tapi yang menjadi pelaku nanti ataupun yang menjadi tujuan utama yaitu anak-anak atau murid-murid kita. Jadi aset-aset ataupun bahasanipun minat bakat anak nantinya itu dapat kita salurkan, kita kembangkan, karena di setiap anak saya yakin kalau diasah itu pasti ada sebuah bakat-bakat yang terpendam di sini. Pembiasaan-pembiasaan apa saja yang mungkin nanti bisa kita kembangkan. Kemarin kebetulan saya habis diklat kurikulum, salah satunya Dinas Sleman itu ada besok pembiasaan Sleman mengaji, dan di SD Bedok ini kemarin sudah kita awali beberapa minggu ini. Kalau pagi kita ngaji bareng dengan membaca surat pendek. Masih berjalan kok Bu? Untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan, kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa tidak perlu dana yang besar, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang kecil tapi itu bisa berdampak yang luar biasa. Dengan anak-anak bersama-sama ngaji bareng, menghafalkan surat pendek bareng, otomatis anak secara tidak langsung itu membuat kebiasaan positif, membuat anak-anak itu merasa oh saya itu belajar di sini dengan karena emosi anak sekarang itu beda apalagi dengan adanya gadget gitu loh. Jadi anak-anak sekarang itu memang harus kita libatkan dengan hal-hal yang mengembalikan lagi fitrahnya, bahasanya seperti itu. Jadi kalau saya lebih menekankan hal-hal pembiasaan seperti itu, dan nanti bisa juga itu nanti masuk ke program-program kelas. Maksudnya bisa juga nanti monggo ke guru-guru kelas, teman-teman di kelas nanti ada program misalnya ibuku guruku, jadi nanti itu bisa diritmekan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, yang itu tidak memerlukan pembiayaan yang ini pembiayaan dan pelaksanaannya lebih fleksibel. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita masukkan ataupun kita sama-sama belajarkan. Jadi untuk program yang kedua ini kita tidak usah muluk-muluk untuk program yang wah gede dan lain sebagainya, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Terus yang ke poin 1, 2 nanti itu nanti bisa mungkin secara umum saya seperti itu nih. Kalau saya program yang berdampak pada murid dan juga nantinya itu bersifat pembiasaan. Jadi itu nanti bisa menjadi ciri khas ataupun bisa menjadi daya tarik kita di luar sana untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sini. Jadi nanti bisa menjadi nilai plus. Oh kalau di SD itu nggak cuma diajarin pelajaran aja, anak-anaknya di sana diajak ngaji dan lain sebagainya. Next kedepannya memang saya baru mempersiapkan proposal untuk maju minta bantuan Iqra juz amma maupun Al-Quran. Jadi itu nanti saya eksplorkan ke guru agama, Pak Nur Titis. Jadi di pelajaran agama nanti akan disisihkan anak-anak untuk BTA atau baca tulis Al-Quran, yang nanti itu menjadi hal yang mungkin nilai lebih dari kita SD negeri, tapi kita sudah memasukkan nilai-nilai keagamaan yang lebih tinggi. Ya seperti itu dari saya, monggo satu pertanyaan. Terima kasih Bu Citra, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Citra. Selanjutnya Sinten nanti satu persatu perwakilan.
sama Pak juga. Itu nggak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk dari saya, karena memang ruang lingkupnya dibuat dari SD ataupun dari sekolahan. Di sini saya sudah dapatnya saran dan atau program yaitu dari sosial dan politik. Salah satunya karena kita hidup di Indonesia itu tetap keputusan jatuh dari keputusan politik, yang mana sekarang itu uang-uang di dinas itu dititipkan oleh dewan atau sering disebut wakil dewan. Nah ini mungkin karena kita setelah pemilu ini khususnya di Kelurahan Trianglo ini ada 2 dewan yang insya Allah itu jadi, yaitu Pak Momon dan Pak Ganda. Dari situ kita bisa untuk jembatan apabila kita mengajukan proposal, karena memang gimana pun ketika kita lewat dewan lebih cepat untuk mendapatkan proposalnya, ACC-nya, karena memang dewan itu satu dewannya kurang lebih 8 miliar setiap tahun untuk kokir sendiri. Itu belum nanti dari BKK atau bantuan keuangan khusus, itu juga nanti dilewatkan dari dinas ke dewan juga. Di keputusan semua dinas itu sekarang lewat dewan. Kemudian mungkin dari budaya juga saya menyarankan dari, karena tadi sudah ada angklung, mungkin ikut perlombaan boleh, tapi bisa jadi Pak, karena di Sleman sendiri itu banyak festival. Monggo ketika besok ada festival, kalau kemarin di Kelurahan Trianglo ada Merti Bumi, tapi memang kemarin saya belum tahu info perihal angklung di sini. Itu besok seumpama ada Merti Bumi ataupun Merti Dusun di Kabupaten Bedok ataupun Salahan, bisa untuk ikut serta lah. Itu bahan promosi dari SD Bedok untuk eksistensi SD. Karena memang jadi baru wacana saya dengan Pak Duko Salahan itu antara 2 atau 3 tahun lagi atau mengadakan Merti Dusun. Tapi ini baru wacana karena memang gabungan saya dengan Pak Duko Salahan. Kemudian ini informasi saja mengenai, tapi saya belum tahu pasti karena memang baru perdebatan antara wilayah Salahan dan Bedok, karena memang letaknya itu di perbatasan. Di sini 2 atau 3 tahun lagi ada perusahaan besar yang ada di kantor di Bedok atau Salahan sini. Jadi mungkin CSR itu diambil dari situ, karena CSR yang perusahaan ini lebih besar. Dia memang itu perusahaan non pendidikan tapi lumayan besar, sering disebut saya sebut aja Jarum J. Karena memang Jarum Foundation itu banyak ibaratnya andil di pendidikan. Nanti bisa saya lobby mungkin dari guru kepala sekolah bisa ke ibaratnya bersama dengan saya ataupun dengan Jarum sendiri. Tapi untuk tahun bergulirnya ataupun tahun pembangunannya itu belum tahu, tapi udah rumornya itu udah dari 2002 kemarin. Mungkin gitu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Citra dan juga Bapak Ibu guru yang telah mengundang kami dalam acara yang insya Allah baik dan insya Allah membawa manfaat baik untuk anak-anak didik kita dan juga pembelajaran untuk baik itu Bapak Ibu guru dan juga insya Allah nanti warga sekitar juga bisa mendapatkan manfaat dan barokah insya Allah. Langsung saja karena waktu tambah
siang ya. Niko, yang pertama yang saya tuliskan di sini adalah unek-unek saya ya. Dalam artian mempunyai angan-angan yaitu ke program. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di zaman yang serba modern sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak kita baik di delik-delik maupun terang-terangan, anak-anak kita itu sudah tergantungan dengan yang namanya gadget atau media sosial. Ibaratnya kita sebagai ibu-ibu atau yang kuliner dapur itu menggawa maupun peso itu bisa kita mempergunakannya itu supaya bisa buruk dan bisa baik. Alangkah baiknya setelah mendengar tadi ada program ekstrakurikuler dan juga kegiatan angklung, terus ngaji, hafalan dan lain sebagainya. Kenapa tidak sekalian mawon Bapak Ibu guru itu memupuk dan mengasah kelebihan anak-anak ini, minat dan bakat anak-anak ini sesuai dengan kemampuan, dibarengi dengan stimulus dan pembelajaran yang menarik atau sesuai zaman. Contohnya itu tadi mempergunakan gadget. Mungkin sebagai contoh, anak didik mungkin 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali kalau ada kegiatan di sekolah itu baik bersih di sekolah ataupun ada kegiatan angklung atau kegiatan tadi keagamaan ataupun menanam dan berkebun, nanti bisa salah satu anak yang mempunyai minat dan bakat tentang apa itu seperti itu apa untuk ngevlog tentang keseharian dan kegiatan di sekolah. Nah itu nanti kan secara tidak langsung manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya yang pertama adalah mengembangkan minat dan bakat anak itu tadi. Yang kedua juga anak-anak yang di Netboson Desa itu di syuting itu nanti tambah semangat dalam melakukan kegiatan. Lalu impaknya kita bisa untuk media promosi yang gratis dan efektif untuk warga sekitar, terutama di wilayah Padukan Bedok ini, bahwasanya ternyata di SD Bedok itu semua kegiatan itu bisa dan disebarluaskan itu di platform media sosial apapun itu, karena memang sudah zamannya media sosial ya Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti bisa untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian, karena memang program-program hal-hal yang seperti ini itu dari pembiayaan memang sangat terjangkau ya, karena memang semuanya sudah namanya ini apa kota ajaib ya. Lajeng untuk selanjutnya bahwasanya kami mengusulkan, ini bukan usulan saya pribadi sebenarnya, itu adalah usulan dari beberapa warga RT 03 yang sudah lalu kemarin itu juga sudah dilibatkan untuk dalam pembangunan sekolah, dalam artian ngecat, menghias sekolah pada waktu akreditasi. Nah itu ada beberapa bapak-bapak ini yang kemarin itu memang antusias itu kok SD kok orang kita ngomongnya Pak Joko nanti paling 17 atau bulan seperti ini. Semoga itu nanti bisa dibedakan, paling tidak agenda bersih lingkungan sekolah itu monggo 1 bulan sekali, atau monggo lah nanti kita dikasih kabar dan diberitahu, dan juga nanti kami sebarluaskan kepada warga sekitar. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk nyedaki silaturahmi, memupuk rasa duweni, menjaga dan membangun pada sekolah yang ada di wilayah RT 03 khususnya, dan juga Padukan Bedok umumnya. Itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah beberapa waktu yang lalu, tepatnya itu pada waktu ngebur sumur itu Bu Citra, ini
kami sudah mencoba untuk membuat forum alumni, karena memang ada beberapa hal yang membuat belum bisa lancar untuk digabungi, ditemukan, itu karena mungkin kesibukan masing-masing dari alumni tadi. Jadi sementara saya pribadi sudah terus bukan alumni SD Bedok, tapi istri saya yang alumni SD Bedok. Jadi insya Allah nanti tetap sebisa mungkin dan sekuat tenaga kami, pikiran kami akan kami lakukan sebaik-baiknya untuk SD Bedok, terutamanya untuk anak-anak. Nah, memang itu adalah generasi kita selanjutnya. Jadi mohon doanya dan Bapak Ibu sekalian untuk kami bisa membuat komite sekolah, membuat seperti forum komunikasi itu khusus untuk nanti para alumni untuk bisa memudahkan segala kegiatan, paling tidak urun rembuk, tenaga pikiran seluruh biaya. Insya Allah nanti akan diberikan kelancaran. Mungkin nonton kemauan yang bisa kami sampaikan, monggo apakah bisa tanggapi ataupun nanti bisa diprogramkan usulan-usulan dari kami ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Duko dan Pak Joko atas tanggapan dan informasi serta masukan-masukan ide yang sangat menarik. Beri tepuk tangan untuk beliau berdua. Ini tadi panas banget, sekarang kayaknya OTW dingin banget. Jadi Bapak sama Ibu nggak bisa pulang ini. Kita bisa berlama-lama di sini. Nah, di sini masih ada lagi, oh ya, dari anak-anak. Bagi kamu guru belajar di luar kelas, berjalan-jalan keluar sekolah bersama satu sekolah, melihat pemandangan sawah sambil bersantai, mengikuti lomba mendongeng. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan untuk adik kita. Ini saya bacakan ya, ini nggak ada diminta, disuruh, nggak ada. Memang tadi perwakilan siswa kami suruh ikut biar nanti kita itu kan mau menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti apa yang disampaikan Bu Citra. Jadi kita juga ingin tahu keinginan murid-murid kita itu apa gitu. Di sini ada pergi ke museum, mungkin di sini outing kelas kayak gitu, model pembelajaran di luar kelas karena memang setelah pandemi itu kita belum memulai lagi, baru mau dimulai insya Allah di semester 2 ini. Kemudian ini Bu Citra dan teman-teman ada tulisan peta Indonesia diberi air dan ikan, berarti mau memelihara ikan. Nah, kemungkinan anak-anak mungkin lebih senang ya kalau ada kegiatan kayak ngasih makan ikan dan lain-lain. Sepertinya ini dari yang lain cenderung ke kegiatan outing kelas. Kemudian ada mendongeng mungkin semacam ingin mendatangkan kayak narasumber. Kan anak-anak biasanya kalau ada pendongeng itu kan lebih antusias dalam belajar gitu. Nah, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi dari tanggapan Bapak dan Ibu
dan adik-adik tadi. Untuk yang pertama dari Bu Citra, tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, kita memang harus menciptakan sebuah program atau semua kegiatan sekolah yang harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih Bu Citra. Kemudian tadi tentang kegiatan yang ada di Kelurahan Triangle ya Pak. Nah, baik dari kami itu adalah usulan yang sangat bagus. Mungkin ketika ada kegiatan kayak merti dusun, kemudian di Bedok juga sering ada Triangle, ada kegiatan KW itu ya. KW itu kita bisa dilibatkan. Nah, karena kita itu ada di wilayah RT 3, nanti ketika acara-acara itu biasanya per RT gitu ya Pak, kayak lomba-lomba gitu juga per RT, mungkin dari kita bisa dijawil, diajak sebagai warga juga RT 03 gitu. Kemudian untuk rokok tadi semoga besok bisa terwujud, tapi di sini nggak bagi-bagi rokok di kelas kan ya Pak. Oke, itu semoga juga bisa terwujud, itu juga jadi asetnya dari Padukuhan Bedok nanti. Kemudian untuk kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, gotong royong, itu nanti Pak Joko kami bisa dijawil juga ketika masyarakat di Bedok itu ada kegiatan gotong royong menjelang Ramadan mungkin, atau menjelang acara 17-an atau kegiatan yang lain, nanti bisa dijawil melalui Bu Citra. Nanti biar Bu Citra menyampaikan kepada kami, nanti kami bisa perwakilan mungkin gantian siapa yang ikut, syukur-syukur semua satu sekolah bisa mengikuti, termasuk nanti kegiatan 17-an itu kami juga sangat senang apabila dari pihak RT maupun Padukuhan itu menjawil kami. Jadi ketika kami diajak itu kami tidak susah, tapi justru kami itu senang karena kami bukan asli kakak sini, bukan warga sini, bekerja di sini. Mungkin ada yang sampai 10 tahun, berpuluh-puluh tahun kami dianggap menjadi warga sini, itu sangat senang. Kalau boleh sih mau pindah kakak sini Pak. Kemudian tadi ide dari Pak Joko tentang ini ya, gadget ya. Memang sekarang di era digital, pendidikan kan sekarang menggunakan di mana-mana tuh digital, dan banyak sekali sekarang yang memanfaatkan media sosial. Jadi semua ide-ide kreativitas itu ditayangkan di media sosial. Itu ide yang sangat bagus kalau anak-anak sendiri yang nanti menjadi vloggernya gitu ya. Bisa nanti dari Bapak Ibu dan Bu Citra untuk mengadakan program ini, dan ini juga bisa sekaligus dijadikan upaya dalam mempromosikan sekolah kita supaya besok ke depannya kita dapat murid banyak. Jadi kita itu sekarang gimana caranya supaya kita itu mendapat murid terpenuhi dalam satu kelas ya, 28 ya Pak ya, 28 itu terpenuhi. Jangan sampai sekolah kita itu direkrut atau ditutup, karena ketika sekolah kita itu sampai ditutup, nanti yang menjadi kasihan itu adalah alumni-alumninya ya, termasuk Bapak Ibu, karena kalau cari kerja itu kan juga membutuhkan legalisir. Nah, nanti tidak bingung legalisirnya di mana, harus ke dinas pendidikan gitu. Kemudian kayaknya udah ya, ini tadi ya, YouTube, sorting tadi luar biasa. Kemudian di sini kami sesuai dengan apa yang dibicarakan anak-anak, mungkin anak-anak pengen belajar kayak di sawah langsung atau di perkebunan langsung, itu apakah diperbolehkan nanti kita kayak meminjam, apa bahasanya Pak, meminjam atau ikut mengamati, misalnya ada warga atau dari Bapak Komite
punya sawah, nanti ketika tandur atau anyani, nah itu tuh anak-anak tuh ayolah belajar di sana, walaupun tidak sesuai dengan pembelajaran, kan ada pembelajaran yang lain yang dapat kita ambil dari situ. Itu jika diperbolehkan, saya mohon izin juga itu. Dari Pak Iwan ada tanggapan? Monggo. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya nambah paling 300 menit saja. Kalau menanggapi dari antusiasme Bapak Ibu yang luar biasa, nanti program-program ini kita godok lagi ya. Karena saya yakin Bapak Ibu yang menulis di kertas itu masih penasaran, kenapa enggak dibacakan? Karena waktunya sudah disempit ya. Untuk nanti diskusi ini kita lanjutkan di lain forum, dan saya yakin dengan adanya kolaborasi antara semua warga, dari guru, serta didik, komite, dan warga sekitar, saya yakin sekali dan optimis SD Negeri Bedok akan tetap hidup, akan tetap jaya. Semoga dengan dukungan semuanya SD Negeri Bedok semakin maju dan semakin banyak peminatnya. Untuk yang terakhir kali, saya punya sedikit kata-kata ya, kata-kata yang mungkin tidak terlalu bermakna, tapi bagi saya sangat bermakna. Seperti ini: jika kita ingin hidup 1 bulan, maka tanamlah sayur. Jika kita ingin hidup 20 tahun, maka tanamlah pohon jati. Tetapi jika kita ingin hidup selamanya, tanamlah manusia. Untuk yang terakhir kali dari saya sebagai pemaparan dan juga Budia, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah hadir di forum ini. Semoga dengan forum ini kita semua dapat menciptakan sesuatu yang bermakna dan selalu berkah bagi kehidupan kita, dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, menjadi kunci bagi kita untuk selalu menebarkan kebaikan dimanapun berada. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Budia Fitriana yang tadi katanya mau pindah domisili di SD di Bedok ya. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang punya kandidat, monggo. Terima kasih. Bercanda ya Pak ya. Baik, terima kasih. Di sini untuk hasil diskusi yang tertulis sudah kami terima. Nanti kami dari pihak sekolah akan memetakan kembali dan menyusun program-program yang telah Bapak Ibu berikan, ide-ide yang telah Bapak Ibu berikan nanti akan kami susun, dan mungkin di pertemuan selanjutnya kami bisa paparkan kembali hasil dari diskusi pemetaan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dalam memajukan sekolah kita ini. Di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti kita foto bersama dulu ya, mumpung banyak warganya. Kan kita gembruyung itu kayak guyom rukunnya tuh terlihat gitu. Terima kasih, selamat siang.